Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pembelajar, jumpa lagi di channel Guru ID X IPS Sindi. Masih di konten mengenai jurnal refleksi pendidikan guru penggerak. Tibalah kita di jurnal refleksi minggu ke-9 pendidikan guru penggerak. Pembelajaran diferensiasi. Materi awal minggu ini di LMS adalah membahas modul pembelajaran diferensiasi yang di dalamnya menjelaskan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Keputusan yang dibuat tersebut berkaitan dengan bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kurikulum yang memiliki tujuan yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Semua hal tersebut di atas sangat sejalan dengan usaha untuk mewujudkan merdeka belajar, sebagaimana yang menjadi tujuan untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di kelas menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selama ini, guru atau saya pribadi melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas kurang maksimal mempertimbangkan kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran seseorang seperti faktor lingkungan, suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan lain-lain. Pengaruh faktor budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Faktor visual, belajar dengan melihat diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, atau organisatori. Faktor auditori, belajar dengan mendengar, kuliah, membaca dengan keras, mendengarkan musik, dan lain-lain. Faktor kinestetik, belajar sambil melakukan, bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan lain-lain. Adapun konsep-konsep strategi pembelajaran diferensiasi dibagi menjadi 3 bagian, yakni diferensiasi konten berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu di dalam aspek kesiapan belajarnya, aspek minat belajarnya, dan aspek profil belajarnya, atau kombinasi dari ketiga aspek tersebut. Adapun diferensiasi berikutnya adalah diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau belajar secara mandiri. Semua hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu, adalah wujudnya bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, persentase, pidato, rekaman audio atau video, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Setelah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, maka saya termotivasi untuk segera merancang dan mencoba menerapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Demikianlah para pembelajar, catatan jurnal refleksi minggu ke-9 pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.